Sistem ini berbahaya. Risiko yang mungkin terjadi antara lain angin kencang, hujan deras, gelombang badai, gelombang laut yang ganas, tanah longsor, dan banjir bandang. Badai besar Kiko diperkirakan akan mendekati Kepulauan Hawaii pada awal hingga pertengahan minggu depan. Dampak hujan dan angin masih mungkin terjadi, tetapi masih terlalu dini untuk menentukan lokasi pasti atau besarnya dampak ini, dan pihak-pihak yang berkepentingan di sana perlu terus memantau perkembangan badai ini. Citra satelit Kiko telah menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak peringatan terakhir, dengan mata badai yang tampak lebih jernih dan puncak awan terdinginnya semakin mengelilinginya. Estimasi intensitas arus Dvorak subjektif terbaru dari TAFB dan SAP adalah T6, 0/115 knot, dan T5, 5/102 knot. Estimasi objektif dari UCIMSS telah meningkat, dengan estimasi ADT terbaru mencapai 130 mil per jam, 115 knot. Mengingat adanya perbaikan berkelanjutan sejak perbaikan pukul 18 UTC, intensitasnya telah ditetapkan pada 130 mil per jam, 115 knot. Yang dapat menjadi konservatif karena mata badai terus menghilang. Badai besar Kiko terus bergerak ke arah barat-barat laut, atau 290 derajat, dengan kecepatan 10 mil per jam, 9 knot. Bagian barat punggungan subtropis di sebelah utara siklon tersebut terkikis akibat terbentuknya dataran rendah bagian atas di utara Hawaii. Pergerakan umum ke arah barat-barat laut ini bersama dengan peningkatan kecepatan maju secara bertahap diperkirakan akan terjadi pada awal minggu depan. Karena badai besar Kiko bergerak di sepanjang tepi barat daya punggungan subtropis ini dan menuju dataran rendah tingkat atas di utara dan barat laut Kepulauan Hawaii. Perakiraan lintasan telah bergeser ke utara karena gerakan awal yang sedikit lebih ke utara, dan pergeseran arah kutub pada panduan lintasan. Berdasarkan perakiraan tersebut, lintasan badai besar Kiko diperkirakan akan melintasi 140 W menuju Samudra Pasifik bagian tengah semalam hingga Sabtu pagi. Perakiraan lintasan tetap mendekati perkiraan konsensus HCCA. Pada akhir perakiraan lintasan, badai besar Kiko mungkin berbelok lebih ke barat karena semakin dipengaruhi oleh arus dataran rendah. Badai ini akan tetap berada di perairan hangat bersuhu 27–28 derajat Celcius selama 12 jam ke depan. Sementara dipengaruhi oleh geseran angin vertikal ringan dari arah timur laut yang tertanam di lingkungan tingkat menengah yang lebih kering dari biasanya. Faktor-faktor lingkungan ini akan membuat badai besar Kiko menjadi badai berukuran lebih kecil dari rata-rata karena udara kering mencegah terbentuknya pita hujan luar yang lebih menonjol. Kondisi masih tampak menguntungkan untuk intensifikasi tambahan, sehingga intensitas terbaru dan mengingat struktur yang membaik saat ini, intensifikasi lebih banyak ditunjukkan daripada sebelumnya. Jauh di atas semua panduan yang tersedia. Perakiraan ini juga sesuai dengan kemungkinan Kiko mengembangkan struktur anular yang dapat membuatnya lebih kuat dari panduan intensitas perakiraan. Setelah itu, badai besar Kiko akan bergerak di perairan yang lebih dingin dan lingkungan tingkat menengah yang lebih kering. Setelah 48 jam, geseran angin vertikal barat-barat daya meningkat secara stabil melebihi 35 mil per jam, 30 knot, pada Rabu. Geseran ini dapat membantu memasukkan udara kering lingkungan di dekatnya ke inti kecil Kiko. Dengan demikian, pelemahan siklon tropis yang cepat diperkirakan terjadi saat Kiko bergerak ke timur laut Kepulauan Hawaii pada akhir periode perkiraan. Setelah peningkatan awal dalam intensitas jangka pendek, perakiraan ini akan kembali ke tengah rentang konsensus awal minggu depan,
dan kemudian akan menurun pada akhir periode perkiraan. Peramal cuaca Rod Papin. Nomor peringatan 23. Informasi disediakan oleh Pusat Badai Nasional, National Hurricane Center, NHC.